Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM A22120052. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini, yang pertama, hierarki sosial, daerah teritorial dan interaksi. Yang kedua, komunitas suksesi, dan yang terakhir ada ekoenergetika. Materi yang pertama yaitu hierarki sosial, daerah teritorial dan interaksi. Hierarki sosial adalah hubungan seperangkat individu yang agresif dan mereka yang patuh secara terus-menerus yang terjadi di antara hewan-hewan tersebut. Daerah teritorial merupakan suatu tempat di mana hewan-hewan yang berada dalam daerah jelajah menguasai tempat dari seluruh atau sebagian daerah jelajah untuk spesiesnya sendiri. Dan interaksi merupakan di mana antara populasi yang satu dengan populasi lain selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Adapun beberapa contoh hewan dari hierarki sosial, daerah teritorial, dan interaksi. Yang pertama ada semut. Meskipun semut merupakan hewan kecil, tetapi semut memiliki hierarki sosial yang kompleks dalam berkoloni. Koloni semut dipimpin oleh ratu semut yang bertugas bertelur dan memastikan kelangsungan hidup koloni. Ada juga semut pekerja yang membagi tugas dan bertanggung jawab atas berbagai aktivitas seperti mencari makan, merawat larva, dan mempertahankan sarang. Yang kedua ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera di sini merupakan harimau endemik dari Pulau Sumatera di Indonesia. Mereka mendiami hutan hujan tropis, dataran rendah, dan pegunungan Sumatera. Dan yang terakhir ada burung pengicau. Burung ini dengan nyanyiannya untuk menarik pasangan ataupun memberi peringatan tentang bahaya kepada anggota kelompok lainnya. Materi yang kedua yaitu komunitas suksesi. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan mampu mempengaruhi satu sama lain. Suksesi mengacu pada perubahan bertahap dalam komunitas hewan yang terjadi seiring waktu di suatu habitat tertentu. Adapun contoh dalam komunitas suksesi misalnya, setelah kebakaran hutan, serangga seperti kumbang pengurai mungkin menjadi salah satu hewan pertama yang muncul di daerah yang terbakar. Kumbang pengurai ini mampu mencerna sisa-sisa pohon yang terbakar dan membantu dalam dekomposisi materi organik yang ada. Setelah itu, serangga seperti lebah mungkin datang untuk mencari nektar dan serbuk sari dari tanaman-tanaman yang baru mulai tumbuh di daerah yang terbakar. Kemudian, dengan waktu yang lebih lama, serangga-serangga lain seperti kupu-kupu dan lalat mungkin muncul ketika tanaman semakin berkembang dan menyediakan lebih banyak sumber makanan. Serangga-serangga ini akan menjadi makanan bagi hewan-hewan lain seperti burung dan kelelawar yang kemudian akan datang dan membentuk komunitas baru di daerah tersebut. Materi yang terakhir yaitu ekoenergetika. Ekoenergetika adalah studi tentang aliran energi di dalam ekosistem dan bagaimana energi tersebut digunakan oleh organisme. Dalam konteks ekologi hewan, ekoenergetika melibatkan pemahaman tentang bagaimana energi dipindahkan antara organisme dan bagaimana hal itu mempengaruhi populasi, komunitas, dan interaksi ekosistem. Ekoenergetika membantu dalam memahami transfer energi di antara tingkatan trofik dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika populasi hewan. Contohnya pada hewan herbivora seperti rusa, kambing, ataupun belalang, memakan tumbuhan sebagai sumber utama untuk makanan mereka. Mereka mengubah energi yang terkandung dalam tumbuhan menjadi energi dalam bentuk jaringan tubuh mereka sendiri. Itulah beberapa materi mengenai ekologi hewan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.